Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas merasa asing atau bahkan dikucilkan. Pernah tidak kalian merasa bila ada di sebuah lingkungan kita sudah berusaha berbuat yang terbaik dari kita, tapi ujungnya kita malah merasa semakin asing atau bahkan dikucilkan? Baik salah, cuek dibilang sombong, basa-basi dibilang kepo, serba salah. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam kesatuan. Jika saling mengenal di antara mereka, maka akan bersatu. Dan yang saling merasa asing di antara mereka, maka akan berpisah. Hadis riwayat Muslim 6376. Dari penggalan hadis itu kita bisa mengetahui inti permasalahannya, yaitu kita bukan bagian dari mereka. Menjalin pertemanan tak hanya menilai dari segi lahirnya saja, namun jiwa atau ruh kita pun turut andil dalam hal ini. Kita sering melihat di dalam masyarakat bahwa orang yang suka berderma dan baik hati akan berkumpul dengan yang semisalnya. Orang yang riak dalam segala hal maka akan berkumpul dengan yang sama dengannya. Dan orang yang suka berghibah maka mereka akan berkumpul dengan yang suka berghibah juga. Dan orang yang tidak baik akan berkawan dengan yang sejenis dan akan condong kepadanya, serta akan menjauh dari setiap orang yang berlawanan dengannya. Lalu bagaimana bila kita berada dalam posisi seperti ini? Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Menyadari potensi yang ada di diri kita sendiri, baik itu kelebihan atau kekurangannya. Mungkin dari kelebihan dan kekurangan kita tidak ada yang sama dengan mereka. Yang kedua adalah tetap be yourself. Ini penting, kenapa? Karena kita sedang berada di dalam situasi yang labil. Jangan sampai hanya untuk berada di antara mereka dan diterima oleh mereka, lalu kita merubah diri kita seperti mereka. Apalagi kita ikut ke dalam sifat buruk mereka. Jangan sampai ya teman-teman. Tetaplah menjadi diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Yang ketiga adalah tetap bersikap baik ke mereka. Jangan hanya karena mereka tidak menerima kita, lantas kita juga membalas perlakuan mereka. Ini sama buruknya dengan mereka namanya. Seperti bumerang, apa yang kita lempar nanti itulah yang akan kita terima. Jadi bila kebaikan yang ingin kita terima, maka kebaikan juga yang harus kita berikan. Yang keempat adalah keluar dari lingkungan itu. Ini yang paling pamungkas. Bila memang kita bukan bagian dari mereka, cepat atau lambat kita akan keluar dari lingkungan itu. Baik secara sukarela atau secara terpaksa. Dan kita akan segera menemukan tempat kondusif yang akan menerima kita. Itulah beberapa hal yang bisa dijadikan masukan. Dan mulai sekarang jangan lagi bersedih, karena di luar sana kita akan menemukan tempat di mana kita bisa diterima dengan baik dan kita bisa mengembangkan bakat yang selama ini terpendam. Alhamdulillah, itu adalah pembahasan yang pertama, dan ini adalah pembahasan yang kedua. Kondisi seperti itu yang sedang Anda hadapi berhubungan dengan kepribadian Anda sendiri, dan pada hakikatnya dia bukanlah termasuk
penyakit kejiwaan, dan perkara yang sangat urgen dalam memberikan solusi pada kondisi-kondisi semacam ini adalah mengembangkan kapasitas diri untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dan hal ini yang sangat mungkin sekali untuk dilakukan, akan tetapi membutuhkan kebulatan tekad, kemauan kuat, kesabaran, dan latihan bersosialisasi secara berkesinambungan. Dan program terapi kepribadian terangkum di bawah ini. Yang pertama adalah, hendaklah Anda menyiapkan diri Anda dari sisi akliyah, fikriyah, dan jasadiah untuk bisa berbaur dengan orang dan bersabar atas sikap mereka dan berusaha ia sekata beserta mereka sebatas kemampuan. Yang kedua adalah salurkanlah beberapa jenis olahraga yang melibatkan banyak orang, seperti sepak bola misalnya, baik dengan menggunakan perasaan maupun tanpa perasaan. Karena di dalam olahraga ada semacam hubungan timbal balik yang membutuhkan bicara. Yang ketiga adalah bergabunglah ke dalam organisasi dan kerja-kerja sosial yang sifatnya sukarela, dan hadirlah halaqah, tilawah, dan belajar Al-Quran Al-Karim. Yang keempat, cobalah berkonsultasi kepada salah satu dokter ahli kejiwaan yang bisa dipercaya agar memberikan harapan kepada Anda sebagai perilaku terapis yang mendatangkan manfaat. Yang kelima, hindari perasaan menjauh dan dikucilkan dari masyarakat, dan berusahalah melupakan setiap apa yang menyebabkan Anda merasa dikucilkan. Sebab kadang-kadang penyebab keengganan bergaul dengan orang lain itu karena himpitan kondisi dan ujian yang pernah Anda alami dalam kehidupan Anda. Maka pertolongan kepada Allah untuk mengobatinya dan melupakannya. Dan hanya kepada Allah segala taufik. Dan itu adalah pembahasan yang kedua. Sekarang adalah pembahasan yang ketiga. Pertanyaannya sama, apa yang akan kamu lakukan jika kamu dirundung atau dikucilkan oleh orang-orang di sekitarmu? Ada yang menjawab, jika Anda menanyakan pertanyaan ini saat saya berusia 15 tahun, mengurung diri di kamar dan berusaha memikirkan mengapa saya dikucilkan dan memutar lagu-lagu sedih, lalu dapat dipastikan saya akan menghindari orang-orang yang mengucilkan saya. Jika saya berusia 18 tahun, merasa terluka dan ingin membalas perbuatan orang tersebut tapi tidak punya cukup nyali untuk melakukannya. Jika Anda bertanya pada saya saat ini, saya tidak terlalu peduli jika dirundung atau dikucilkan. Seiring dengan waktu saya menyadari bahwa sebaik apapun kita, akan selalu ada orang yang tidak menyukai hal itu. Jadi, selama ketidaksukaan mereka tidak berdampak signifikan pada hidup kita, mengancam karir, melukai tubuh, dan lain-lain, mereka saya biarkan membenci dan menjahati sesukanya. Dan juga ada yang membahas, terdapat beberapa alasan mengapa seseorang melakukan perundungan terhadap orang lain. Singkatnya, seseorang melakukan perundungan karena hal berikut. Mereka ingin perhatian, mereka ingin merasa power, mereka ingin memaksa Anda untuk konform dengan lingkungan, serta mereka ingin mendapatkan popularitas. Lalu, jika sudah mengetahui demikian, apa yang akan saya lakukan? Yang saya lakukan adalah memastikan bahwa mereka tidak akan mendapatkan itu semua jika mereka melakukan perundungan pada saya. Saya akan berbagi sedikit cerita. Dulu saya pernah dirundung oleh senior saya.
Saya dirundung waktu itu karena memang saya sempat punya masalah dengan mereka yang sebenarnya menurut saya nggak penting-penting amat masalahnya. Kakak kelas saya ini juga sering merundung saya secara verbal. Setiap kali lewat di lorong kelas, saya juga sering dikatain. Setiap kali diperlakukan seperti itu, biasanya saya kacangin. Jika dicegat di lorong kelas dan nggak boleh lewat, saya juga tetap akan memaksa lewat dan berusaha untuk tidak berbicara atau menanggapi mereka. Dikatain sombong, bodo amat, saya tetap menganggap mereka tidak ada. Waktu itu memang saya tidak takut jika tiba-tiba saya diajak berantem. Karena toh saya juga bisa berkelahi. Saya pemegang sabuk biru di karate Shotokan dan pemegang sabuk merah karate Hoyokushin. Ya, saya pernah belajar dua aliran karate yang berbeda. Tapi memang saya selalu mencoba menghindari berkelahi karena konsekuensi yang muncul dari perkelahian biasanya justru akan memperumit masalah. Sampai suatu ketika saya sedang mengeluarkan motor saya dari parkiran sekolah SMA untuk pulang. Waktu itu memang di sekolahan saya ada aturan resmi bahwa motor harus dituntun dan tidak boleh dinyalakan mesinnya ketika sedang ada di dalam lingkungan sekolah. Jadi hanya boleh dinyalakan jika motor sudah ada di luar sekolah. Waktu itu adalah pertama kalinya saya menaiki motor ke sekolah karena memang sebelumnya saya selalu bersepeda. Karena saya tidak tahu waktu itu, ya saya menyalakan saja. Kebetulan senior saya yang merundung saya ini ada di depan dan dia bersama dengan seorang temannya. Ketika ia melihat apa yang saya lakukan, mereka langsung membentak saya di depan umum dan menggebrak tangki motor saya. Motor saya waktu itu Honda Verza. Tahu apa yang saya lakukan? Saya kacangin, saya anggap dia tidak ada. Meskipun saya dipelototi, wajah saya tetap tegak dan menatap ke depan, seolah tidak ada orang di sekitar saya. Setelah itu, saya tidak pernah dirundung lagi oleh mereka. Saya juga sempat agak bingung pada awalnya, kok bisa tiba-tiba mereka berhenti? Sampai pada suatu titik saya menyadari bahwa para perundung melakukan perundungan pada orang lain karena mereka merasa senang memiliki power. Ketika mereka merasa tidak memiliki power terhadap Anda, mereka akan capek sendiri dan berhenti. Selain itu, saya juga memiliki satu persepsi yang saya tanam apabila saya dikucilkan atau dirundung orang lain. Mungkin ini akan terdengar agak arogan, tapi menurut saya ini cukup efektif untuk membangun persepsi diri saya agar tidak merasa down. Prinsip ini adalah saya tidak membutuhkan orang-orang yang mengucilkan saya, tapi merekalah yang akan membutuhkan saya. Jika Anda mengucilkan saya, yang rugi bukan saya, tapi Anda. Persepsi yang saya tanamkan ini pada akhirnya mendorong saya untuk mengembangkan diri saya secara maksimal sehingga saya memiliki keterampilan-keterampilan yang mungkin berguna bagi saya dan dibutuhkan orang lain. Dengan demikian saya menjadi tidak merasa kecil hati, tapi justru menjadi semakin percaya diri. Dan sekian dulu ulasan dari tema perundungan di dalam masyarakat ataupun di sekitar kita. Semoga bermanfaat untuk ulasan hari ini. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Semua kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.